Hai Kristopers, seluruh kepolisian dunia terus mencari keberadaan tempat-tempat ilegal yang dinilai merugikan negara. Perlu strategi khusus untuk dapat menemukannya karena tempat-tempat tersebut terkadang berkamuflase menjadi tempat yang memang umum dijumpai. Berikut ini adalah 10 tempat ilegal yang memproduksi barang terlarang, namun akhirnya berhasil diamankan polisi. Kilang minyak berbahaya. Angkatan Laut Nigeria menutup 1.500 sumur minyak dalam operasi yang dilakukan di Delta Niger di sebelah tenggara negara itu selama 2 bulan terakhir. Banyak sumur minyak ilegal dibuka di daerah rawa ini. Perwira Komando Angkatan Laut yang bertanggung jawab atas operasi tersebut mengatakan sumur minyak ilegal telah ditutup dikarenakan mereka tidak memperhatikan keselamatan dirinya sendiri, menggunakan peralatan yang tidak standar, serta mengancam habitat flora dan fauna di sekitarnya. Pabrik pembuatan uang palsu. Pabrik pembuatan uang palsu yang telah berjalan selama hampir 2 tahun di Pandeglang, Banten ini digerebek jajaran Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri bersama Polres Pandeglang. Dari penggerebekan tersebut, petugas mengamankan miliaran uang palsu rupiah, dolar, dan pound sterling. Pabrik itu berdiri di atas 3 rumah toko berlantai 2 dengan menyulap 2 toko sebagai tempat percetakan dan 1 ruko lagi dijadikan toko yang menjual buku serta alat tulis kantor. Di ruko itu, polisi menemukan alat mesin pencetak dan cetakan uang setengah jadi di mesin tersebut. Pabrik Ferrari palsu. Kepolisian Spanyol menggerebek pabrik yang memproduksi mobil Ferrari dan Lamborghini di Girona. Polisi menyita 4 mobil Ferrari yang utuh, sementara 14 unit lain tengah dalam proses pengerjaan. Mobil mewah palsu tersebut dibuat dengan memproduksi body kit masing-masing mobil. Body kit itu kemudian dipasang ke sasis Toyota agar mobil terlihat mirip, ada emblem Lamborghini dan Ferrari serta komponen khas kedua pabrikan lainnya. Supercar palsu ini dijual di internet dengan harga yang murah. Bahkan 1 unit Ferrari bisa dibanderol dengan harga 43.000 US dollar atau hanya 573 juta rupiah saja. Pabrik rumahan pil PCC. Aparat kepolisian dari Polres Bandara Soekarno-Hatta menggerebek sebuah home industry atau pabrik rumahan narkotika golongan 1 jenis pil PCC atau paracetamol, kafein, and carisoprodol di Cipondoh, Kota Tangerang. Selama 5 hari penyelidikan, polisi mengamankan barang bukti narkotika yang bermacam-macam jenisnya. Total keseluruhan sebanyak 3.175.000 pil dengan berat 1,2 ton. Dari pabrik rumahan itu ditemukan alat produksi 1 buah mixer, 1 buah oven, 1 buah mesin pencetak pil, dan 1 buah drum berisi campuran obat-obatan. Tambang berlian di bawah penjara. Sejumlah tahanan atau narapidana di sebuah penjara di Republik Demokratik Kongo bekerja sama dengan penduduk desa terdekat untuk menambang berlian di bawah penjara. Mulai dari tahanan, penjaga penjara, dan penduduk lokal di Osio ini bekerja di tambang untuk memproduksi berlian. Sampai-sampai beberapa mantan napi menolak untuk meninggalkan penjara bahkan setelah hukuman mereka selesai. Lebih dari 30 orang, termasuk penjaga penjara, ditemukan di tempat kejadian saat tempat itu digerebek oleh pihak berwenang. Beberapa dari mereka ditangkap ketika sedang menambang, sementara yang lain mengemasi berlian. Gudang senjata ilegal. Kepolisian Spanyol dan Europol membongkar sebuah gudang senjata di Spanyol dalam sebuah razia. Sekitar lebih dari 10.000 senapan serbu, 400 howitzer, roket, granat, dan senapan mesin anti udara yang digunakan untuk dijual ke teroris berhasil disita. Senjata-senjata tersebut sebagian besar dibeli secara legal dan sejatinya telah dinonaktifkan, namun kemudian diaktifkan kembali. Kelompok kejahatan ini menggunakan sebuah toko olahraga sebagai kedok untuk pusat distribusi senjata api ilegal. Tambang emas ilegal. Pemerintah Peru menindak tegas aksi penambangan ilegal yang merusak ekologi hutan Madre de Dios di bagian tenggara negara itu. Di wilayah Madre de Dios terdapat sekitar 40.000 penambang ilegal. Hasil tambang ilegal ini mencapai 20% dari ekspor emas Peru, dan sebagian besar adalah imigran miskin dari wilayah Andean. Akibat tindakan tegas pemerintah tersebut, sumber uang yang telah beroperasi hampir seabad lamanya itu pun diledakkan. Pabrik rokok ilegal. Di
di rumah bekas tukang daging di kota kecil dekat Bidjos. Petugas polisi menggerebek pabrik rokok ilegal lengkap dengan peralatan produksi yang dibutuhkan. Lebih dari 200.000 batang rokok palsu dari perusahaan-perusahaan terkenal. Sekitar 800 kg tembakau dan sebuah mesin diamankan dari rumah tersebut. Hal ini berawal dari kecurigaan berkurangnya laporan pajak dari perusahaan rokok ternama. Bukti yang dikumpulkan oleh petugas polisi dan jaksa mengungkapkan aksi ini tercatat dalam pemasaran barang cukai ilegal dan negara telah mengalami kerugian sebesar 239.000 US dollar atau setara dengan 3,5 miliar rupiah. Pabrik arak tengah hutan. Sebuah pabrik arak yang beroperasi di tengah hutan Jati Tuban digerebek aparat gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP. Selain peralatan produksi, petugas juga mengamankan ribuan liter baceman dan ratusan botol berisi arak siap edar. Sayangnya, para pelaku berhasil kabur dari sergapan petugas. Selain di tengah hutan, produksi arak di Tuban bisa dibilang agak aneh, seperti yang terjadi di Desa Perunggahan Kulon, Kecamatan Semading, Tuban. Petugas juga menyita peralatan tradisional seperti tungku dan berbagai peralatan untuk membuat arak, serta di Desa Sumurgung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban ini menggunakan kandang kambing untuk memproduksi arak. Perkebunan ganja terbesar. Tentara Meksiko menemukan perkebunan ganja terbesar yang pernah ditemukan di negara itu. Di sebuah padang pasir terpencil yang dikelilingi kaktus, tentara yang berpatroli di wilayah itu menemukan 120 hektar ladang ganja yang dipelihara oleh puluhan pria. Orang-orang itu menggali sebuah sumur di tempat yang tandus dan memompa air melalui selang untuk mengairi tanaman tersebut. Pohon-pohon ganja ini telah mencapai ketinggian 2,5 meter, sedangkan Meksiko sendiri adalah pemasok ganja utama untuk Amerika dan sebagian besar kokain yang dikonsumsi di Amerika Serikat adalah berasal dari Meksiko.